Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman dan para saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa saling sharing, bisa saling adu ide atau gagasan. Kebetulan saya ini akan membahas tentang virus corona yang lagi sedang booming, yang mana virus corona itu sendiri saya sempat kaget terkait informasi-informasi tentang virus ini. Sebagian besar, entah itu lewat media, TV, radio, ataupun HP, video YouTube ya, ataupun orang-orang selalu membahas tentang virus corona ini. Maka dari itu saya sendiri sempat penasaran tentang virus yang di-booming-boomingkan ini, wujudnya seperti apa dan bagaimana. Ternyata setelah saya telaah, saya mengambil dari beberapa media dan juga beberapa tokoh agama ataupun kepemerintahan, dan juga tidak terlepas dari pendapat-pendapat sahabat-sahabat saya, yang saya berkesimpulan ada banyak wacana dari kalangan-kalangan mereka yang saya kumpulkan. Pertama, virus corona ini ada yang mengatakan bahwa ini merupakan bentuk kimiawi, yaitu bentuk biologi ya. Jadi bentuk kimiawi yang terbongkar atau pecah atau namanya rusak ya, sehingga virus ini menyebar kemana-mana. Terus ada yang mengatakan lagi, ini agak mistik ya, yang mengatakan virus corona ini merupakan tentara-tentara Allah untuk membumi hanguskan orang-orang yang zolim atau orang-orang kafir seperti itu. Dan ada yang berpendapat lagi, virus corona hal yang merupakan ujian ya, jadi hanya sekedar ujian. Lah, saya terus menggali itu semua dan saya mencoba untuk berpendapat bahwa menurut saya untuk virus corona ini berhubung dari bahan-bahan yang ada, entah itu saya lewat media atau orang-orang, tokoh-tokoh yang menurut saya itu belum valid ya, belum valid tentang sejatinya corona itu apa. Suatu ketika saya melihat videonya Dr. Quraish Shihab ya, yang mungkin ini saya bisa sependapat dengan beliau, yang mengatakan Bapak Quraish Shihab itu menanggapi tentang virus corona dalam pandangan Quran. Ternyata beliau mengatakan virus-virus itu dalam Al-Quran dinyatakan bahwa itu ulah setan, jadi ulah-ulah setan, ulah-ulah jin seperti itu. Nah, saya itu agak sependapat dengan Pak Quraish Shihab dengan pernyataan yang itu tadi. Kenapa? Karena ketika saya tadabur dengan Al-Quran, yang mana beliau itu kan mengungkapkan surat ini masaniya syaiton binusbin wa azab. Nah, saya buka, ternyata ini surat Shod ya, surat Shod yang menjelaskan tentang diuji cobanya Nabi Ayub ya. Nah, ini perkataan Nabi Ayub, ini masaniya syaitonu binusbin wa azab, bahwa saya itu dikerjai oleh setan dengan siksa, dengan bencana dan azab. Nah, saya tadabbur ini ayat yang beliau Quraish Shihab itu utarakan. Saya memilih tadabbur ya daripada mengkaji tafsir ataupun yang lain, karena
tadabbur itu lebih identik dengan suara hati gitu. Karena Quran itu kan menjelaskan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Jadi Al-Quran itu sendiri kami turunkan, kata Allah, kepada kamu wahai Muhammad, Quran yang membawa berkah supaya untuk ditadaburi ayat-ayatnya, supaya ingat. Nah, saya memilih tadabur ya, mengangan-angan. Ketika saya mengkaji, ternyata Nabi Ayub itu sendiri merupakan nabi yang diujinya itu sangat bisa dibilang sangat berat ya, sangat berat sekali. Indikasi bahwa ulahnya setan dalam ujian Nabi Ayub itu kan berawal dari ada riwayat ya, yang mengatakan maruwiya anak iblis sa'ala rabbahu faqala hal fi abidika man lau sallatani alaihi yamtani umini. Ini riwayat hadis ini ya. Jadi suatu ketika iblis meminta terhadap Allah, kepada Allah, seraya berkata, wahai Allah, adakah di antara hamba-hamba kamu ada hamba yang ketika saya digoda ya, ketika saya menguasai dia, malah dia acuh tak acuh kepadaku, alias dia tidak menghiraukan aku. Nah, faqala Allah, na'am abdi Ayub. Seperti itu ceritanya ya di hadisnya. Saya mencoba mengkaji. Kemudian Allah mengatakan ada hamba yang ketika kamu goda sehebatnya kamu, ketika kekuatan kamu dikeluarkan untuk menggoda, ada yang tidak sama sekali untuk terpincut oleh godaan kamu. Ada hambaku yang namanya Ayub. Seperti itu. Ketika si iblis ini mendengar tentang hamba yang ditunjukkan oleh Allah namanya Ayub, dia langsung bergegas untuk mengetes apakah iya benar Allah mengatakan bahwa Ayub ini tidak bisa digoda oleh saya sepeser pun, seanu pun. Faja'ala ya'tihi biwasa wisihi wa yara iblis ayanan wa la yaltafitu ilaihi. Jadi bergegas langsung mendatangi Nabi Ayub ya, si iblis ini, dan mewaswasi, menggoda, memberi sesuatu yang mengkridu ya, menggoda yang sekiranya jatuh keimanan ataupun yang lain. Lah ternyata Nabi Ayub tidak menghiraukan belas, tidak menghiraukan sama sekali, tidak menghiraukan apa yang dikatakan, apa yang dibisikkan oleh si iblis ini. Kemudian iblis lagi mengadu lagi kepada Allah, ya Robbi, innahu qad imtana'a alayya fasallatoni ala malihi wa kana yuji'uhu wa yaqulu lahu halaka min malika kadza wa kadza. Kemudian iblis lagi datang kepada Allah mengatakan, wahai Allah, si Ayub ini ternyata tidak ada efek sama sekali ketika saya digoda. Maka tambahkanlah saya untuk bisa lebih menggodanya, untuk menghilangkan hartanya. Kemudian Allah mengizinkan tentang apa yang diutarakan oleh si iblis ini. Kemudian diberitakan bahwa harta kamu akan rusak, akan hilang, akan sirna. Kemudian hilang semua apa yang dimiliki oleh Nabi Ayub. Ini merupakan ujian Nabi Ayub yang didampaki oleh setan. Fayaqulu Allah, kemudian Nabi Ayub mengatakan pada iblis tadi yang mengancam bahwa hartanya itu akan hilang, akan sirna, Allahu a'ta wallahu akhudh. Kemudian Nabi Ayub berkata pada si iblis, Allah yang memberikan harta dan Allah yang mengambilkan harta, bukan kamu. Meskipun iya emang kenyataannya Nabi Ayub ini bangkrut ya, jadi hartanya yang dimiliki, rumah, terus binatang ternak itu hilang semua. Tapi keyakinan Nabi Ayub kekeh bahwa apa yang dimilikinya itu hanya milik Allah.
Suma yahmidullah, kemudian Nabi Ayub memuji Allah. Faqala ya Rabbi inna Ayub la yubali bimalihi fasalatoni ala waladihi faja'a wa zalzala ad-dara fahalaka auladahu bil kulliyah. Kemudian iblis ini melihat Nabi Ayub santai-santai saja. Pertama digoda terkait masalah bisikan tentang dirinya, terus anaknya kan udah meninggal anaknya, kemudian hartanya, kok masih santai-santai saja. Ini agak marah nih iblis. Kemudian ngadu lagi terhadap Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, "Ya Rabbi, anak Ayub la yubali bimali fasalatani ala waladihi faja'a wa zalzala ad-dara fahalaka auladahu bil kulliyah." Kemudian saking sewotnya saking sewotnya iblis, akan kekehnya kuat imannya Nabi Ayub, langsung meminta kepada Allah apa yang dimiliki, semua yang ada bagi Nabi Ayub dihilangkan semua ya Allah. Saya beri kekuatan itu. Oleh Allah izinkan. Kemudian ternyata tidak punya apa-apa sampai beliau itu diberi penyakit yang tidak berfungsi sama sekali kecuali anggota hati dan lidah. Semuanya itu busuk. Mulai dari rambut, kulit, kaki, wah semuanya itu rusak. Hanya yang bisa untuk digerakkan itu adalah lidah dan hati. Seperti itu ceritanya. Untuk adanya ujiannya Nabi Ayub ini, dalam tafsir ya, dalam riwayat itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 8 tahun, dan ada yang mengatakan lagi 10 tahun. Ini berbeda pendapat. Ya bisa dibilang lama. Dengan adanya Nabi Ayub, keadaannya seperti itu, sampai istrinya pun tidak betah untuk merawatnya Nabi Ayub, kunjingannya masyarakat yang ada. Tapi Nabi Ayub ini selalu kekeh. Nah, kemudian adalah timbul ucapan Nabi Ayub dalam Quran surat Shad itu tadi yang diutarakan oleh Bapak Quraisy Shihab itu. Inna masani syaitan binusubin wa azab lah. Ini muncul kata-kata Nabi Ayub bahwa setan ini berbuat ulah kepada saya berbentuk nasob, itu kangelan ya. Jadi kesusahan, kepayahan, ketidakmampuan dan penyakit. Nah, ini bisa dibilang kita mengarahkan ke situ. Saya sependapat dengan Bapak Quraisy Shihab itu tadi. Nah, untuk selanjutnya terkait dampak yang ada, tadi kan saya utarakan. Saya mencoba mencari informasi tentang corona ini, ternyata tidak valid, tidak ada yang pasti, yang akan menimbulkan sesuatu psikis negatif atau psikis yang berlebihan terhadap masyarakat. Dan ini juga akan berdampak negatif. Nah, gini, untuk mengantisipasi terkait adanya imbas dari virus corona di mana-mana dan tanggapan masyarakat yang belum selesai ya sampai sekarang, saya hanya memberikan suatu opini seperti ini ya, terkait masalah ketakutan itu, ketakutan atau kecemasan yang berlebihan yang membuat orang itu berpikirnya tidak logis. Nah, ini bisa berbahaya. Bisa berbahayanya apa? Takutnya ketika orang tidak bisa berpikir logis lagi, ya, yang dampaknya itu ketakutannya berlebihan, itu akan mengarah ke tiaroh ya, tiaroh ataupun tatoyur ya, tatoyur ataupun kurofat. Nah, ini seperti ini. Nah, saya sendiri takutnya seperti itu. Nah, untuk para saudara-saudara dan teman-temanku sekalian, janganlah adanya kejadian virus corona ini membuat
Anda itu hilang akal atau tidak logis lagi. Harus tetap akal sehat, harus tetap dijaga supaya adanya kejernihan akal ini bisa menyetir informasi-informasi mana yang benar dan mana yang salah, seperti itu. Nah, untuk pembahasan ini tadi masalah berpikir yang tidak logis yang akan menimbulkan tiaroh, ini tidak dibolehkan dalam syariat Islam itu ya, tidak dibolehkan sama sekali. Karena apa namanya, tiaroh itu mengada-ngada sesuatu yang tidak kebenaran, yang tidak valid kebenarannya, terus mengada-ngada, ini tiaroh ataupun khurafat. Ini sangat dilarang sekali. Makanya saya tolong untuk para saudara-saudaraku sekalian selalu tetap jaga akan kewaspadaan akal dan psikolog saudara-saudara sekalian, termasuk ya saya juga gitu ya. Ya alhamdulillah saya ini sampai sekarang biasa saja. Ya adapun virus corona ada ataupun tidak ya, ngefeknya ya hanya sekedar berapa persen lah buat saya sih. Karena bagi saya itu gini, orang ketika takut, nah dalam bab takut juga ada di dalam kitab Anwarul Buruk, kitab tentang pembahasan kaidah karangannya Imam Qirofi. Di situ ada kaidah menjelaskan tentang khauf ya. Khauf min ghairillah muharramun, ada khauf min ghairillah la yahrumu. Jadi ada kaidah tentang ketakutan terhadap selain Allah itu yang diharamkan, ada ketakutan yang selain Allah yang tidak diharamkan. Nah, untuk takut ya, gelisah, merasa gundah selain Allah. Contohnya untuk kasus inilah, ketika ada orang takut pada virus corona. Ya, kan ini kan corona kan ghairillah ya, selain Allah. Kok ketakutannya itu sampai bisa mencegah dia melakukan kewajiban ya, dan meninggalkan dan melakukan yang haram ya, dan melakukan hal-hal yang haram. Ini haram, ini ketakutannya akan haram. Misal ada orang ketika kok dirinya itu berhubung ini virus corona, dia nyanya sendiri, wah saya takut ini adanya virus corona, saya takut kena ataupun apa, sampai kok meninggalkan hal-hal yang wajib ya, dan melakukan hal-hal yang haram. Jadi haram ketakutannya. Kenapa? Karena ada yang lebih ditakuti dari virus corona. Sejatinya takut itu hanya Allah, hanya kepada Allah. Nah, ngerti nggak maksudnya para saudara-saudaraku, teman-temanku, termasuk saya? Ya takut sih biasa, tapi ini takutnya melebihi dari Allah enggak? Alias gini, ketika kok apa-apa yang diwajibkan kok ditinggalkan, terus perkara-perkara haram dilakukan gara-gara virus corona ini, karena takutnya haram. Udah sih itu ya. Yang kedua, virus corona ini dalam kaidah tadi khauf atau ketakutan yang diharamkan ini ketika tadi bisa mencegah hal-hal yang wajib ya, dan juga bisa juga melakukan hal-hal yang haram. Nah, dalam kitab ini tadi dijelaskan tentang adat juga, al-adat muhkamah. Jadi adat ini juga berdampak ya, atau berfungsi dalam tema virus corona ini. Untuk masalah virus corona ini adat ya, jadi kebiasaan bahaya daripada virus corona ini termasuk umum tidak, maksudnya umumnya menyerangnya itu sampai mematikan tidak. Kayak contoh misalkan api itu panas. Nah kan, lah itu orang-orang pada mengatakan bahwa secara adat bahwa api itu panas, maka orang menjauhi supaya tidak terkena panas.
Nah, ini untuk virus corona terbilang sudah kategori itu belum adat yang diterima oleh akal. Nah, saya rasa sementara ini saya belum bisa menangkap karena informasi yang ada juga masih belum jelas. Bukannya saya apa-apa, bukan. Saya karena menghidupkan akal saya, menghidupkan akal sehat saya. Tidak sama sekali gara-gara virus corona otak saya itu sempit, tidak. Malah saya berkembang otak saya. Jangan kira. Makanya mungkin adanya informasi saya pembahasan tentang virus corona ini berbagi untuk para saudara-saudara, para teman-teman dan untuk semuanya yang merasa takut ataupun apa. Ya takut tidak masalah. Tadi takut yang diharamkan tadi ya sekiranya kok bisa mencegah kamu melakukan hal-hal yang wajib gara-gara takut ini malah haram takutnya. Terus gara-gara virus corona ketakutannya kamu melakukan hal yang haram, ini haram takutnya, tidak boleh, karena sejatinya tidak ada yang ditakuti kecuali hanya kepada Allah, seperti itu. Nah, untuk masalah adat kebiasaan bahayanya virus corona ini seperti apa, alias seperti halnya ungkapan tadi, contohnya kayak api. Bahayanya api kan sudah diterima oleh akal semua orang bahwa ketika mendekati panas. Virus corona ini bagaimana? Kalau kok tarafnya sebawah itu tidak boleh takut, tidak ada rasa takut. Justru kalau takut haram. Perkara yang tidak diterima oleh akal, adat, kebiasaan kok diterima, ditakuti, haram. Itu yang takut-takut yang diharamkan. Lah kalau misalkan virus corona kok setara dengan apa tadi, umpama contoh tadi api yang oleh akal itu diterima oleh masyarakat bahwa api itu panas terus bisa menjauhi, ini takut tidak masalah, asalkan tidak boleh tadi itu, takutnya itu mencegah kamu melakukan hal-hal yang wajib dan melanggar keharaman, itu justru akan berimbas hal menjadi haram. Jadi takut yang normal ketika kok sampai menjaga hal yang wajib melakukan yang haram jadi haram, karena sejatinya walam yakhsyallah walam yakhsha illallah. Nah, itu ada Al-Qur'an, dan tidak ada ketakutan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin untuk sementara sekian dulu pembahasan saya tentang virus corona, karena saya sengaja membuat video atau rekaman ini barangkali ada manfaat untuk para saudara-saudaraku sekalian dan yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.